Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan alam semesta ini, telah mengkhususkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman kepadanya, telah memberikan kepada kita keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari-hari yang sekarang kita berada di dalamnya. Karenanya jamaah sekalian, kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Kita kemarin menjumpai bulan Ramadan, dan hari ini kita menjumpai hari-hari yang mulia. Yang mana hari-hari yang mulia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Artinya, tidak ada hari-hari yang amalan soleh tatkala dilakukan di dalamnya, maka amalan soleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan di 10 hari pertama berada di bulan Zulhijjah ini. Karena begitu mulianya hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga para sahabat radhiyallahu anhum terheran-heran hingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah beramal soleh di bulan ini, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, itu dapat mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung jamaah sekalian, dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berjumpa dengan hari yang mulia ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan para sahabat tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah. Iya, bahkan beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang tinggal 4 hari atau 5 hari ini, itu dapat mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan saleh di bulan ini, di 10 hari pertama ini, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat berjihad dengan dirinya, dia bawa hartanya, dan tidak ada satupun yang pulang, hartanya tidak kembali, dan nyawanya pun tertinggal di medan jihad. Dia syahid di medan jihad. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan kepada kita, umur panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, dan terutama nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan amalan soleh, perbuatan apa saja yang dapat kita lakukan di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah taala takbiran wa tahlilan wa tahmidan. Di antara zikirnya adalah dengan bertakbir, bertahlil dan tahmid, yaitu dengan mengucapkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Ini adalah takbiran yang harusnya kita perdengarkan sejak awal di bulan Zulhijjah kemarin. Karenanya jemaah sekalian, setelah kita pulang dari tempat ini, mari kita mulai bertakbir. Kita bertakbir di masjid ini, kita bertakbir di rumah-rumah kita, kita bertakbir di kendaraan kita, di motor kita, kita bertakbir di mobil kita bertakbir tatkala kita menjaga dagangan kita. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka telah mencontohkan akan apa yang kami sebutkan tadi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihim. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya keluar. Kemana mereka keluar? Mereka ke pasar. Apa yang mereka lakukan di pasar? Keduanya bertakbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan takbiran ini belum memasyarakat di tengah-tengah kita. Adapun takbir setelah solat Id yang kita lakukan setelah solat 5 waktu, alhamdulillah itu sudah memasyarakat. Karenanya takbiran, dan ini dikenal dengan takbir mutlak, takbir secara umum. Dan mungkin kita sudah pernah melihat video-video seperti di Timur Tengah, mereka bertakbir bahkan pawai dengan takbiran, dan itu adalah sunnah. Dan inilah di antara sunnah bukan yang terlupakan, tapi belum tersosialisasi di kampung kita, di negeri kita. Karenanya dari kita semua jamaah sekalian, mari kita mulai bertakbir di rumah kita. Adapun kita kaum laki-laki, maka kita keraskan takbir kita. Yang punya toko bertakbir, dan kita ajak karyawan kita yang di pasar bertakbir. Bahkan kalau perlu kita siapkan mikrofon untuk bertakbir. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takbir yang dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datangnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan takbir terkait dengan kalimat walillahil hamd, di sini banyak kaum muslimin agak keliru sedikit, yaitu mereka menyebutkan walillahi ilham. Yang menyebutkan kalimat walillahi ilham ini adalah keliru, akan tetapi hendaklah disambung walillahil hamd. Dan ini perlu kita latih dan perlu kita perdengarkan kepada yang kita percaya bisa membetulkan takbiran kita. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang lainnya yang tinggal beberapa hari yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, yaitu berpuasa. Kalau kita nanti akan berlebaran hari Selasa, berarti kesempatan kita untuk berpuasa berarti besok hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin. Kalau hari Sabtu besok, hari Ahad kita belum puasa untuk berpuasa, maka jangan tinggalkan untuk berpuasa di hari Senin, yaitu 10 di tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan kita liburkan pekerjaan kita. Kita minta izin. Ya, kita minta izin demi untuk mendapatkan keutamaan. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya keutamaan berpuasa di hari Arafah
diampuni dosa kita setahun yang lalu dan diampuni dosa kita setahun yang akan datang. Belum berdosa kita, ya, belum berbuat dosa kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti setelah itu kita melakukan dosa. Tapi kita tetap istiqamah untuk melakukan amalan soleh dan minta ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari maksiat dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama ini, yang tinggal 4 hari ini, yaitu bersedekah. Bersedekah. Dan bersedekah ini jamaah sekalian, jangan kita lihat banyaknya. Tapi tentunya ketika kita bersedekah dengan nilai yang cukup, tentunya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan tersendiri. Namun yang utama tatkala kita bersedekah, bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana keikhlasan kita dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya sedekah atau harta yang kita keluarkan, harta yang kita infakkan, maka itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Adapun harta yang kita simpan-simpan dan belum harta-harta yang kita simpan-simpan, kita meninggal dunia belum termanfaatkan, maka itu bukan harta kita yang sesungguhnya. Akan tetapi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan tadi. Kemudian jamaah sekalian, tatkala kita bersedekah atau tatkala kita memberikan sedekah, maka jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah saya untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah saya ya untuk apa saja yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat kita. Entah kita tunaikan haji, mudahkanlah saya untuk tunaikan umrah, mudahkanlah saya untuk membeli ini dan membeli itu, dan itu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu amalan dari bersedekah ini yang dapat kita lakukan, yaitu bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan istri kita, suami kita tidak mengetahuinya, yaitu kita siapkan kaleng. Kita siapkan kaleng di rumah kita. Mungkin kita simpan di mana saja yang tersembunyi, dan semoga dengan amalan itu kita jadikan sebagai amalan andalan kita. Amalan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan kita rutinkan dan kita upayakan bersedekah di waktu pagi setelah kita melaksanakan salat subuh. Karena di waktu subuh atau di waktu pagi, Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwasanya pada saat itu ada 2 malaikat yang turun. Ada 2 malaikat yang turun, dan kedua malaikat itu berdoa. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti atas apa yang telah ia infakkan. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, tangguhkanlah, berikanlah tangguhan kepada dia karena dia tidak mau, karena dia belum bersedekah, atau dia karena dia tidak mau bersedekah. Karenanya jamaah sekalian, sedekah secara diam-diam dapat kita lakukan. Kita siapkan kaleng. Kaleng apa saja, entah botol atau apa, kemudian kita simpan, berapapun kita rutinkan setiap hari. Karena Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallat. Ya, ahabbul a'mal, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus menerus. Kalau misalkan setiap selesai subuh, rutinkan setiap selesai subuh untuk mendapatkan keutamaan tadi. Berapapun yang kita masukkan, entah 2.000 paling sedikit, 1.000 paling sedikit, 5.000, 50.000, 100.000, terserah berapa yang kita mampu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah saya untuk menikah misalkan. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah saya untuk punya anak. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah saya untuk hafalkan Al-Quran 30 juz. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan sedekah ini ya Allah, mudahkanlah anak-anak saya untuk hafalkan Al-Quran Al-Karim 30 juz. Dan apa saja dapat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat keberkahan sedekah. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lainnya yang dapat kita lakukan
di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah silaturahim. Silaturahim, apalagi orang tua kita, apalagi kakak kita, adik kita, semuanya kita hubungi, sambungkan silaturahmi kepada mereka. Kalau misalkan kita belum sempat ke rumah mereka, maka jangan lupa untuk menelpon. Tanyakan kabar mereka. Tanyakan kabar mereka. Karena Nabi SAW bersabda, ya, qala Allah Ta'ala lirrahim. Allah berfirman kepada Ar-Rahim, ya, tentang perbuatan kita, silaturahim kita tadi. Man wasalaki wasalakallah. Siapa yang menyambung engkau, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aki qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka saya putuskan juga hubungannya. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keutamaan dari melakukan silaturahmi ini jamaah sekalian, yaitu dapat membentangkan rezeki kita yang tertunda. Kata Nabi SAW, dan ini merupakan kabar gembira buat kita semua. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin gembira hatinya, akan dilapangkan rezekinya. Barang siapa yang menginginkan dilapangkan rezekinya, dan dia menginginkan agar dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir yang dapat kami sebutkan jamaah sekalian, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah itu sendiri, yaitu kita melaksanakan solat Id. Maka jangan kita tinggalkan solat Id, sebab dia merupakan sunnah yang dianjurkan kepada kita. Dia adalah sesuatu yang disyariatkan kepada kita. Kemudian tatkala kita bertakbir, baik takbir mutlak ataupun takbir saat kita berlebaran, ataupun takbir setelah solat 5 waktu, maka hendaklah setiap diri, setiap jiwa dia memperbanyak takbirnya tanpa harus dituntun oleh sang imam. Dan itu yang dianjurkan. Dan tentunya siapa yang paling banyak takbirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Karenanya jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala misalkan sang imam kita lupa untuk bertakbir, maka kitalah yang memulai untuk bertakbir tanpa kita dikomandoi. Dan seperti itulah yang dianjurkan, yang disunnahkan kepada kita, dan kita perbanyak untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kepada kita yang sudah berniat dan bahkan sudah memiliki hewan kurban, maka hendaklah kita tidak lagi mengeluarkan apa saja dari tubuh kita, menggunting kuku, menggunting rambut, menggunting kumis, dan apa saja yang ada di badan kita hingga hewan kurban kita disembelih. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami sampaikan sebagai pengulangan, mari kita perbanyak takbir. Dan ini adalah merupakan syiar Islam, sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak takbir. Kita perbanyak takbir, apalagi kita ketahui bahwasanya negeri kita sedang dilanda wabah, yaitu wabah corona. Semoga dengan takbir yang berlantun kita lewat keluar dari lisan-lisan kita, lewat mulut-mulut kita, corona yang saat ini melanda di negeri kita dapat hengkang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala lewat takbir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم اعلموا فإن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على نبيه كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة